kita akan mulai mengenai pembahasan bersama perenungan tentang buah roh. Ya, buah roh yang akan kita pelajari bersama di sore ini mengenai kesabaran. Oke, bacaan untuk perenungan kita di sore ini adalah buah roh dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya. Jadi yang akan kita pelajari sama-sama adalah buah roh mengenai kesabaran ini. Ya. Buah roh ini mungkin teman-teman pernah tahu bahwa buah roh ini singular, ya, bukan buah-buah roh tapi buah roh. Jadi kasih sukacita ini merupakan satu kesatuan, bukan buah roh yang terpisah. Ya. Buah roh itu satu, tapi suka diasosiasikan satu buah tapi rasanya banyak, gitu ya. Jadi ini merupakan satu kesatuan karena seperti sambung menyambung ya, dari kita menerima kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan sukacita. Sukacita kenapa? Karena kasih Yesus yang telah mengadukan kepada kita keselamatan. Dari kasih kita mendapatkan sukacita, dan sukacita yang kita dapatkan, kita sudah mendapatkan damai sejahtera. Karena kita sudah mendapatkan damai sejahtera, akhirnya kita bisa timbul kesabaran. Ini akan kita bahas di sore hari ini. Oke, kita mulai dari apa sih definisi KBB ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita coba pelajari. Sabaran. Kata dasarnya adalah sabar. Sabar ini arti pertama adalah tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Yang kedua, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Ini adalah pengertian dari kesabaran yang umum ya, yang maksudnya dunia ketahui mengenai kesabaran. Oke. Saya kasih contoh lah mengenai kesabaran mengenai dunia ini ya. Jadi kalau kita dikendak di jalan lah ya, kita nunggu lampu merah kok nggak berubah-ubah jadi hijau. Ada yang cepat, ada yang lama. Yang satu yang lama tuh di sini di mana ya? Yang satu tuh ada di Buaran, yang satu yang lama banget tuh. Lama. Apa itu kesabaran? Ya, salah satu contoh kita kesabaran untuk mencoba menunggu sesuatu yang sebenarnya kita nggak sabar gitu kan. Kita perlu misalnya dari rumah mau ke WB, ada kegiatan di sini, tiba-tiba mentok lampu merah lama sekali. Itu salah satu contoh. Yeah. Kemudian, misalnya kita juga lagi naik motor atau naik mobil, tiba-tiba ada motor atau mobil yang memotong jalur kita. Yeah. Itu juga suatu ujian kesabaran, apa kita akan memaki, marah, kesel, atau kita akan susul dia dan kita lakukan yang sama, ya. Mendahului dia dan kita pepet dia. Itu salah satu contoh juga. Atau contoh paling gampang juga, kalau kita ngantri ya, kita ngantri, entah kita ngantri misalnya mau beli tiket di bioskop, atau antri beli minuman misalnya, atau antri di bank, tiba-tiba ada orang di belakang kita atau baru datang langsung ke depan kita, menyelak gitu, mencelak. Nah, itu salah satu contoh ujian kesabaran. Apa kita akan menerima gitu, atau kita akan marah, atau kita diam aja. Ya. Nah, ini definisi yang dunia pahami, dunia yang kita kenal, bahwa sabar itu tahan beri cobaan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Sedang kalau kesabaran, apa sih kesabaran? Nah, ini juga mengenai pengertian kesabaran, ketenangan hati dalam beri cobaan, sifat tenang sabar. Jadi kalau yang tadi contoh-contohnya kita di lampu merah, menghadapi lampu merah yang lama, berubah dari merah ke hijau, atau kita dipepet di jalan, atau antrian yang kita diserobot, kita bisa tunjukkan ini, gitu ya.
dan bukan cuma orang Kristen, karena ya kesabaran ini kan secara universal bisa dilihat definisi, kita bisa lakukan dan kita bisa menilai orang ini sebenarnya sabar atau enggak, penyabar atau enggak gitu ya. Ya mungkin sebagian juga kita sering tahu bahwa yang tidak sabar, yang bilang sabar itu capek, sabar itu melelahkan ya, sabar itu bikin kesel, bikin emosi, nyusahin ya. Tapi sebenarnya sabar itu indah juga akhirnya di ujungnya. Tapi gimana menyikapi itu? Kapan sih kita bisa melihat hasil kesabaran? Ya sabar aja gitu kan, jawaban yang paling umum orang-orang lakukan. Tapi ya kita akan belajar bahwa bukan kesabaran seperti ini yang dimaksud oleh Alkitab ya. Bukan kesabaran seperti itu yang dimaksud kesabaran dalam buah roh itu. Saya coba sampaikan definisi kesabaran mengenai sesuai iman Kristen ya. Bahwa kesabaran adalah ketekunan dalam menerima atau menjalani hidup dalam kesulitan, kepahitan, penderitaan, dan menunggu pertolongan Tuhan. Ini definisi mengenai kesabaran yang perlu kita pahami betul-betul ya. Jadi kesabaran ini ketekunan dalam menerima menjalankan hidup dan menunggu pertolongan Tuhan. Ini merupakan bentuk perwujudan dari iman kita kepada Allah. Allah yang tadi telah memberikan kita kasih anugerah keselamatan sebagai salah satu buah roh tadi di awal, sehingga kita sebagai umat yang telah diselamatkan, diberi anugerah keselamatan, harus menunjukkan buah, salah satunya kesabaran. Jadi itu kesabaran merupakan perwujudan iman kita kepada Allah ya. Lebih spesifik terhadap waktu dan kuasa dan kedaulatan Allah terhadap kita ya. Contoh kesabaran, kalau kita menghadapi masalah kesulitan, kalau kita tidak punya kesabaran yang diberikan Tuhan, kita akan menyerah, kita akan merasa gagal, akhirnya kita mundur dan kita tidak maju. Tapi yang diminta oleh Allah kita yang telah memberikan Yesus kita, bahwa kalau kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian atau cobaan, kita berusaha mengatasi itu. Dengan apa? Tentu dengan kekuatan yang dari Allah. Mungkin gagal, sangat mungkin. Tapi kita coba lagi bangun, menjalani. Dan kita akan mendapatkan keberhasilan. Ya, keberhasilan tentunya dengan atas usaha kita dan terutama kasih dari Allah. Dari kegagalan, cobaan, kita usaha gagal, kita coba lagi, kita berhasil, kita akan melihat betapa Tuhan sangat mengasihi kita sehingga memberikan kita keberhasilan itu. Berikutnya, kalau ada masalah pencobaan lagi, kita harus tetap berjalan ya. Karena kita tahu bahwa di pengalaman pertama kita dapat masalah pencobaan, Tuhan memberikan jalan keluar kok. Tuhan memberikan kita penyelesaian, Tuhan memberikan kebahagiaan. Jadi pada saat kali kedua kita menghadapi masalah, bisa berbeda, bisa yang sama, kita bisa yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kita ya. Tentu tidak mudah, bahwa ada masalah, ada sesuatu yang perlu kita perjuangkan, tapi kok kelihatannya kita tidak mendapatkan penyelesaian, mendapatkan jalan keluar. Tapi kita harus tetap bergantung pada Allah ya. Justru apa yang kita lakukan harus kita tunjukkan bahwa kita telah menerima kasih yang sebenarnya di Allah. Oke. Ada dua ayat yang perlu saya sampaikan terkait definisinya di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesabaran, dan bertekunlah dalam doa. Ini yang disampaikan untuk dapat kita lakukan terkait kesabaran ini. Satu lagi dari Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya. Jadi dua ayatnya kita bisa lihat bahwa kesabaran ini
selalu diikuti dengan bertekun. Ya. Sabar dalam sanan, bertekun dalam doa. Ini tekun dan sabar. Ya. Jadi ini yang nanti di bagian selanjutnya kita akan selalu lihat bahwa kesabaran tuh ada kaitannya dengan ketekunan. Ya. Oke. Saya ada satu video klip pendek yang bisa kita lihat bersama ya. Once upon a time in a quaint little village, there lived a curious child named Alexander. Alexander was known for his insatiable desire to learn and understand the world around him. One day, as he was exploring the village square, he noticed an old man sitting on a weathered bench, his face etched with the lines of countless stories. Intrigued by the wisdom that must surely reside in the old man's heart, Alexander approached and politely asked, "Excuse me, sir. Can you share with me a piece of wisdom, a lesson for life perhaps?" The old man, whose name was Elijah, looked at the earnest young boy and smiled. My dear child, wisdom is a treasure we accumulate through the seasons of life. One crucial lesson I've learned is beautifully captured in the words, patience is not simply the ability to wait, it's how we behave while we're waiting. Alexander furrowed his brow, eager to understand the depth of this statement. But what does that really mean, sir? Elijah continued, Imagine you plant a seed in the soil. You must patiently wait for it to sprout, grow, and bear fruit. During this waiting period, it's not enough to twiddle your thumbs. You must nurture the soil, provide water, and protect it from harsh elements. That, my dear, is how you behave while waiting. The boy's eyes lit up with understanding as Elijah continued with a wise example. Allow me to share a tale of a wise farmer named Samuel. Samuel owned a small farm, and one day he decided to plant a grove of apple trees. Instead of expecting immediate results, he cultivated the soil with care, watered the saplings, and shielded them from pests and storms. Years passed, and as the trees matured, they bore the most succulent apples the village had ever seen. Samuel's patience and diligent efforts had transformed his small orchard into a symbol of abundance and prosperity. Elijah looked deeply into Alexander's eyes and said, Patience, my child, is the key to unlocking life's greatest rewards. It's not about idly waiting for things to happen. It's about actively shaping your journey with persistence and resilience. Remember the tale of Samuel whenever impatience creeps into your heart. From that day forward, Alexander carried Elijah's words and the story of Samuel with him, embracing patience as a virtue that not only tested one's ability to wait, but also revealed the strength found in the actions taken during that waiting period. And so, the young boy continued his journey through life, armed with the timeless wisdom passed down by the old man on the weathered bench. Oke. Jadi dari video singkat ini kita belajar dari dunia sekuler yang sebenarnya bisa kita paralelkan dengan kekristenan. Bahwa tadi kesabaran bukan berarti kita duduk diam. Bukan berarti duduk diam menunggu. Kata tadi contohnya petani apel, ya. Bahwa dia sabar, tapi dia mengerjakan, dia tanam bukan berarti supaya berbuah, ya udah dia duduk diam, enggak. Justru dia harus mengusahakan itu ya, merawat tanah, memupuki, menyiram, mungkin ada pestisida untuk mengusir hama, dan nanti dia akan mendapatkan panen sesuai usahanya itu. Nah itu tadi video tadi menceritakan bahwa menunggu itu bukan duduk diam, bukan cuma menanti sesuatu dengan sabar, tapi berusaha. Berusaha dengan apa tadi? Resilient, persistent, dengan tekun. Itu suatu hal yang kita bisa lakukan ya. Jadi selama kita menunggu, bukan berarti kita tadi duduk diam, tapi kita harus tetap bekerja dan mengusahakan apa yang bisa dan seharusnya kita lakukan. Ya. Itulah namanya kesabaran secara Kristen. Baik. Kemudian mengenai iman Kristen yang akan kita bahas lebih lanjut. Apa sih kesabaran sesuai iman Kristen? Yang pertama yang bisa kita pegang sebagai patokan bahwa kita tidak mudah putus asa, tahan uji. Ya, kita bisa
Lihat dari Lukas 2, 1 ayat 19. Saya bacakan. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ya. Ayatnya pendek, tapi itu sangat mengena bahwa kalau kamu tetap bertahan, akhirnya kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh menyerah. Yang tadi di awal kita sebut bahwa kita menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, menghadapi apapun yang kita tidak inginkan, tidak sesuai dengan pengharapan, kita harus bertahan, ya. Kita harus tahan uji. Kenapa? Karena dengan itu kita akan memperoleh hidup kita. Itu kita harus tidak mudah putus asa, ya. Tapi yang terutama tidak putus asa, kita harus berusaha, ya. Kita harus tidak mudah menyerah, betul. Tapi kita tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan atau kepintaran kita sendiri untuk mengatasi masalah. Ya. Kita merasa sanggup, kita merasa kuat, kita merasa bisa. Boleh kita lakukan, boleh. Tapi kita harus sepenuhnya juga berserah dan bergantung pada Allah. Ya. Oke. Sebentar. Oke. Kemudian yang kedua, tekun melangkah maju menuju tujuan. Ini ada satu ayat nih di 1 Timotius 6 ayat 11. Saya bacakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa kita harus juga tekun. Yang tadi disampaikan bahwa sabar harus didampingi dengan tekun, dilakukan dengan tekun. Ya. Tekun untuk apa? Dengan melangkah maju menuju tujuan. Kesabaran itu kita lakukan dengan tekun, tetap melangkah ke depan menuju ke tujuan. Jadi bukan hanya duduk diam menunggu. Ya. Di sini jauhilah semuanya itu. Apa sih yang harus dijauhi? Tadi di bacaan 1 Timotius bahwa kita jangan, di judul peroknya itu tentang bersilat kata dan mencintai uang. Jadi jangan kita meributkan sesuatu yang terkait dengan ego kita, dengan masalah-masalah duniawi yang bersifat uang. Kita harus jauhi. Nah, apa yang harus dikejar? Yang bersifat rohani dan bersifat kekekalan. Itu yang harus dikejar. Itulah tujuan kita. Ya, tekun melangkah mana? Mengenai tadi bahwa kita harus mencintai sesuatu yang bersifat rohani dan mengejar kekekalan. Baik, yang ketiga. Kesabaran itu berarti bertahan dalam penderitaan. Ada 2 ayat yang kita bisa pelajari dari Yakobus 5 ayat 10. Yakobus 5 ayat 10. Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar bahwa para nabi juga mengalami penderitaan. Ya. Tapi kita diperintahkan untuk mengikuti teladan mereka. Ya, Nabi menderita, tapi kita diminta untuk menuruti teladan. Kenapa? Karena mereka telah dapat melakukannya dengan kesabaran. Kesabaran apa? Bahwa mereka juga kesabaran dalam membicarakan nama Tuhan. Ya, mereka bertahan dalam penderitaan demi nama Tuhan. Satu lagi dari 2 Korintus 6 ayat 4. 2 Korintus 6 ayat 4.
Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesukaran. Ya. Kelihatannya sangat tidak enak, karena disebut di bagian B tadi, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesukaran. Sesuatu yang sangat tidak enak gitu ya. Tapi Tuhan minta kita tetap bertahan dalam penderitaan. Karena itu sesungguhnya adalah kesabaran yang dimaksud di dalam buah roh itu. Ya. Contoh mungkin yang sering kita tahu Paulus ya, yang bertahan dalam penderitaan. Dia diberikan duri dalam daging. Padahal Paulus ini orang yang sangat militan ya, bekerja untuk Tuhan. Tapi ya dia memberikan sesuatu yang dia sendiri berteriak pada Tuhan untuk minta dilepaskan dari penderitaan itu. 3 kali dia minta, 3 kali ditolak Tuhan. Sampai Tuhan bilang, cukup kasihku bagimu. Akhirnya apa? Paulus setelah itu menerima dengan kondisi itu. Dia berteriak pada Tuhan untuk minta dilepaskan, tidak mendapatkan itu karena Tuhan telah bilang cukup. Akhirnya dia terima dan dia bertahan, dan akhirnya ada satu ayat bahwa dia telah memenangkan pertandingan. Luar biasa contoh dari Paulus. Satu lagi mungkin Ayub. Ayub juga sama di Perjanjian Lama. Dia nabi yang sangat kaya raya pada zamannya ya, mungkin milioner bisa disebut. Tapi di satu saat dia mengalami pencobaan yang diizinkan Tuhan ya. Kita bisa baca di detail di Ayub. Dalam sekejap dia kehilangan ternaknya, kehilangan propertinya. Mungkin dia punya rumah pasti, mungkin karena dia punya ternak itu punya pabrik, mungkin punya gudang, udah pasti hilang. Kemudian anak-anaknya mati. Habis itu apa? Kesehatannya hilang. Habis itu istrinya meninggalkan dia. Habis itu apa? Teman-temannya mencela dia, habis semua tuh. Tapi herannya kok dia bisa bertahan gitu ya. Kok dia tidak meninggalkan Tuhan? Kenapa sih? Ya karena dia bertahan dalam penderitaan. Kenapa? Karena menurut saya dia pada saat sebelum mendapat pencobaan itu dia sudah mendapatkan kasih karunia, kasih dari Allah yang luar biasa. Dia mendapatkan kemakmuran, bukan cuma harta, kebahagiaan. Dia sudah merasakan kasih Tuhan. Dia bersyukur atas itu. Begitu dia dapat pencobaan, dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Sehingga Tuhan menganggap dia memang umatnya yang sangat mengasihi dia. Akhirnya Tuhan berikan berlipat ganda dari apa yang sudah dia miliki sebelumnya yang telah hilang. Luar biasa. Ya. Oke. Yang keempat, kesabaran itu menunggu tergenapinya janji Tuhan. Ya. Ini ada bacaan dari Ibrani 6 ayat 12 dan Roma 2 ayat 68. Ya. Roma 6 ayat 12 sampai 13 saya bacakan. Roma 12. Roma 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya. Jadi kita menunggu tergenapi janji Tuhan tadi, menunjukkan kesabaran, tapi kita tidak duduk diam, kita tidak menyerah dengan keadaan. Ya. Kita tidak menuruti keinginan daging kita, tapi kita harus tetap berjalan, berusaha melakukan kehendak Tuhan, maju menuruti keinginan Tuhan bagi hidup kita. Meskipun kita tidak melihat apa yang kita inginkan atau yang kita doakan dijawab oleh Tuhan, tapi kita tetap harus bertekun, berjalan ya, sampai apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan digenapi ya. Apa itu akan sesuai dengan
Apa yang kita minta belum tentu. Karena yang kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan lebih baik, yang terbaik dari apa yang kita minta. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian dari Roma 2 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan bahwa Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya. Jadi ini menunggu tadi janji Tuhan. Jadi kita baca tadi di ayat 6 bahwa Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Jadi untuk mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, ganjarannya apa? Hidup kekal. Tapi kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, tidak taat kepada kebenaran, taat kepada kelaliman, murka dan kegeraman akan menjadi ganjarannya. Jadi di poin keempat ini kita harus sabar menunggu tergenapi janji Tuhan, tapi kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kita berharap sesuatu kepada Tuhan, kita tidak mendapatkan jawaban, kita tidak mendapatkan konfirmasi apa yang kita minta. Kita tidak sabar menunggu, akhirnya kita melenceng ke kanan ke kiri. Contohnya mungkin kalau kita sakit, kita sudah ke dokter usaha tidak mendapat kesembuhan, akhirnya kita melenceng ke kanan ke kiri, ya, yang tidak sesuai dengan iman Kristen kita. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadi dibilang ganjarannya bukan kesembuhan, tapi kemurkaan dari Allah. Ya, sesuatu yang tidak mudah, tapi harus kita lakukan. Karena pegangan kita hanya satu, bahwa kita punya iman pada Kristus. Oke, kemudian yang kelima, kesabaran membuat kita jadi proaktif, bukan reaktif. Bacaan dari Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Saya perlu ulangi berkali-kali bahwa kesabaran itu tidak berarti duduk diam menunggu apa yang kita mau akan datang, ya. Atau menanti doa kita dijawab. Jadi kita duduk diam, berdoa lagi, duduk diam. Tetapi justru seharusnya bertekun untuk terus tetap melakukan apa yang perlu kita lakukan atau kerjakan tanpa menunggu jawaban doa. Ya. Jadi tadi juga di video dijelaskan bahwa duduk menunggu bukan berarti duduk diam, kita harus tetap bekerja. Kalau enggak gimana panen mau berhasil? Sama, ini juga bahwa kesabaran kita harus proaktif. Bahwa kita mendoakan, tetap mendoakan, tapi kita harus tetap bekerja, melakukan apa yang harus kita lakukan, kerjakan tanpa menunggu jawaban doa. Karena yang tadi dibilang bahwa kita tidak pernah bisa tahu kapan Tuhan akan jawab doa kita, permohonan kita. Dan apa jawaban Tuhan, apa sesuai dengan kita juga tidak pernah akan tahu. Ya, tapi yang kita perlu yakin dan tahu pasti bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Asal kita tetap pegang penuh iman kita kepadanya, bahwa Dia tidak akan menelantarkan anak-anaknya, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang penting kita harus bersabar, tekun melakukan apa kehendaknya. Itu yang perlu selalu kita lakukan. Ya. Ini yang keenam, yang terakhir, kesulitan sebagai kesempatan. Ya. Ini mungkin sering sekali sih disampaikan bahwa kadangkala Allah menempatkan kita dalam situasi sulit agar kita bisa menjadi saksinya. Ya. Dan mungkin Tuhan izinkan ada pencobaan yang kita alami untuk karakter kita dapat lebih baik, lebih kudus. Mungkin memang berat beban seperti itu ya kita jalani ya. Tapi kita perlu ingat bahwa tujuan Tuhan memberikan pencobaan, memberikan ujian, mengizinkan itu terjadi
adalah demi pertumbuhan kita sebagai anaknya. Kita dapat bertumbuh lebih dewasa dalam iman, tapi jalan yang dilalui memang perlu, ya. Seperti kita sekolah ada ujian, kuliah juga ada ujian. Itu sesuatu yang harus kita jalani. Nah, memang balik lagi yang perlu saya sampaikan bahwa itu tidak mudah, memang berat, tapi yang perlu tetap kita yakin bahwa itu demi kebaikan pertumbuhan kita dan akan membantu kita melangkah lebih jauh dalam menghadapi pencobaan yang akan datang. Tapi yang penting juga bahwa kita tidak bisa dan tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Tadi saya sampaikan juga di awal bahwa kita tetap harus berserah, minta pertolongan Tuhan. Kita hadapi kesulitan, kita berdoa, kita minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Kita harus jalan lurus, belok kiri, belok kanan, atau mundur? Kita tetap bertanya dan berserah kepada Tuhan untuk membantu kita menghadapi ujian pencobaan itu. Dengan itu kita mempunyai kekuatan yang datang dari Allah, ya. Jadi kita bisa menanggapi semua dengan kesabaran dan kepercayaan yang penuh pada kuasa dan tujuan Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya dikasihinya. Ya, untuk yang 6 ini saya akan kasih satu kesaksian, ya, belum lama. Saya tanggal 7 Maret kemarin ada satu acara, ya, acara perkumpulan developer itu untuk perumahan. Saya ketemu dengan ex staff saya, terakhir ketemu mungkin satu setengah tahun yang lalu, perempuan. Dia namanya saya sebut di sini nggak apa-apa, namanya Irma. Ya. Wajahnya ceria. Ketemu saya cipika-cipiki gitu karena ya baik, orangnya baik, orang Kristen. Tapi begitu ngobrol, saya dikasih tahu bahwa dia kanker stadium 4. Saya juga kaget karena selama saya kerja dengan dia 6 tahun nggak lihat tuh, nggak pernah dengar dia sakit apa, nggak tahu. Terakhir saya ketemu dia karena saya keluar 1,5 tahun lalu, saya juga nggak tahu dia sakit. Ketemu kemarin langsung bilang kanker stadium 4. Tapi wajahnya nggak kelihatan apa-apa, bersih, mukanya ceria, sangat riang gembira, happy gitu ya. Orang kalau ketemu dia nggak nyangka, tapi dia bilang dia udah cancer stadium 4. Luar biasa gitu. Nah, lagi ngobrol gitu, dia cerita ada satu teman sama di perusahaan yang lama juga, staff saya juga sebelumnya, namanya Budi, tapi dia Muslim. Saya juga kaget juga. Dia yang namanya Budi ini 1 tahun yang lalu dia juga kena cancer usus besar sampai dipotong setahun lalu. Yang bikin saya kaget, kanker dia tuh stadium 1. Yang namanya Budi ini stadium 1, tapi kelihatannya udah sangat parah katanya, ya. Kankernya dipotong, terus di kemo, di radioterapi, tapi ini timbul lagi ada 3 tempat kalau nggak salah, di kepala, di leher, sama di bagian sini ada 3 titik lagi. Dan Ibu Irma ini cerita bahwa dia juga memberi semangat ke namanya Budi ini karena sangat ngedrop orangnya, orang yang Muslim ini. Saya bilang, wow, kok aneh ya, bisa ya orang yang lebih parah stadium 4 kan udah tahu sebenarnya udah stadium final itu, ya, bisa memberikan semangat ke orang yang kansernya baru stadium 1. Saya ketemu dia tuh tanggal 7 kalau nggak salah, 3-4 hari kemudian saya datangin ke rumahnya, bekas staff saya namanya Budi yang orang Muslim ini. Memang kelihatan kayaknya semangat hidupnya udah nggak ada gitu, ya. Saya datang ke dia, mukanya diem gitu. Tapi begitu kita ngobrol sebelum waktu kita masih kerja sama, dia mukanya mulai bercahaya gitu. Ngobrol mungkin setengah jam, begitu saya mau pulang langsung kelihatan mukanya redup gitu, hilang kayaknya semangatnya. Nah, di sini kesulitan sebagai kesempatan. Kenapa? Bahwa ya kan kita sering di khotbah juga bahwa kadang Tuhan memberikan kita pencobaan, keadaan supaya kita dapat menjadi saksi
kepada orang lain yang mungkin menghadapi kondisi yang sama. Gimana orang lain mau percaya kita ngomong, wah itu menghadapi itu gampang. Ya kamu nggak ngalamin sih gitu. Tapi contoh ini yang tadi saya bilang, si Bu Irma dia kanker stadium 4. Ada temannya sama stadium 1, dia bisa bersaksi, ayo dong semangat. Bisa lebih daripada saya ngomong, oh kamu harus semangat dong. Ya kamu nggak ngalamin kanker penyakit seperti saya dong. Tapi kenapa kadang Tuhan mengizinkan itu? Ya salah satunya ini bahwa kesulitan sebagai kesempatan untuk bersaksi, memberikan kesaksian, menguatkan. Itu sangat-sangat membekas bagi saya. Oke. Oke, ini ada ayat penutup ya. Di Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Ya, saya pikir ini sangat aplikatif untuk dapat kita lakukan, bahwa kita harus selalu rendah hati, ya, lemah lembut dan sabar. Sabar ini muncul lagi. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Jadi dengan sabar kita tidak diam, jangan diam, tapi kita harus menunjukkan kasih, mengerjakan kasih, dan saling membantu. Yang kedua, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ini ayat yang sudah sangat kita kenal, ya, bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa kita mungkin punya permohonan, punya sesuatu yang kita sudah doakan, kita sudah gumuli, minta Tuhan berikan jalan keluar, minta Tuhan bantu kita, tapi kok sepertinya tidak kelihatan ada apa-apa. Jalan di depan gelap, kita tidak tahu mau gimana. Tapi kita di sini dikuatkan bahwa jangan khawatir, tapi tetap kita harus berdoa, menyampaikan keinginan kita pada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Jadi penting kita sadari, saya perlu tekankan lagi bahwa kesabaran ini sesuatu yang harus dilakukan dengan proaktif, ya. Bukan duduk diam, bukan cuma dengan menunggu, bertanya-tanya, tapi kita dikuatkan bahwa kita tetap harus berdoa, bermohon pada Tuhan dengan syukur-syukur, ya. Dan tetap menunjukkan kasih kita dengan saling membantu. Oke, jadi terakhir saya sampaikan bahwa sabar itu memang melelahkan, bikin capek. Tapi pasti ada buah yang manis ketika kita tetap bersabar. Kapan kita menuai buah yang manis dari kesabaran kita? Ya, asal kita tetap sabar dan tetap bertekun dalam berdoa dan melakukan kehendak-Nya, pasti Tuhan memberikan di waktu yang tepat. Jadi, jika kita sedang menghadapi masalah, jangan menggerutu, tetapi kita harus bersabar, bersyukur dan meminta pertolongan dari Tuhan. Kita harus percaya dengan kesabaran bahwa kita akan dibentuk menjadi orang yang lebih baik dan membawa berkat bagi orang di sekeliling kita. Oke, itu dari saya. Saya tutup. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan pendapat. Silakan. Yuk. Ya, rasanya tadi ada ayat yang bisa kita pakai, bahwa sabar yaitu terutama sebenarnya dari dalam dulu. Ya. Oh ini, yang tadi ayat pertama, bahwa kita harus dari dalam dulu sabar. Jadi kelihatannya orang bisa kelihatan, oh kamu sabar ya, pada dalam hati udah panas segala macam ya. Kalau sendiri mungkin marah-marah, tantrum gitu ya.
ya menurut saya itu belum kesabaran gitu ya. Karena sesuatu yang kelihatannya sabar tapi enggak, itu artificial. Sesuatu yang di luar tampak tapi di dalam apa? Tuhan kan banyak ayat kata Tuhan melihat hati. Jadi yang penting itu di dalam dulu kita benahi, keluar dengan otomatis akan sendirinya. Ya. Orang bisa melihat kita marah meskipun kita mencoba menetralkan muka, tapi susah, ya kan? Tapi kalau hati kita yang gembira, orang pun bisa ngeliatin. Yang tadi saya sebut ketemu orang dua sakit itu, sakit tapi dia nggak kelihatan gitu ya, parah padahal itu yang tadi saya satu. Mukanya begitu ngajak ngobrol sesuatu yang relate dengan saya, celat mukanya, matanya kelihatan banget. Saya sama istri saya datang. Tapi begitu saya minta izin pulang, langsung kayak sinaran tuh di mukanya hilang. Itu nggak bisa ditutupi gitu. Dan memang saya dengar cerita bahwa orang yang kedua ini drop banget. Makanya yang tadi yang Ibu Irma ini yang stadium 4, dia diminta untuk coba ngasih semangat deh gitu. Itu kelihatan. Jadi mungkin untuk sekali dua kali bisa kita nutupi perasaan kita, tapi itu akan keluar dengan sendirinya. Yang baik akan kelihatan baik, yang jelek, yang busuk itu akan keluar juga. Gitu jawaban saya. Bukan, kalau menurut saya memang dari dalam dulu harus dibetulin. Yang appearance, yang muka kita, kelakuan kita itu akan dengan sendirinya sih. Ya. Kalau dari dalam juga udah bisa dengan sabar, secara langsung, secara kelihatan juga bisa diterapkan. Ya. Karena apa yang timbul dari hati kita, pikiran kita akan dengan sendirinya.